kuliah, kamu nyusahin keluarga tahu. Mending kamu kerja aja. Kerja itu dapat uang, dapat pengalaman. Nanti kamu kalau udah punya uang, kamu bakal senang. Kuliah mah kamu belajar terus capek. Ih, lagian kamu ngapain sih kuliah? Pasti kamu pengen gaya-gayaan doang kan? Padahal kan kamu orang yang gak punya. Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Amelisya. Nah, mohon maaf teman-teman, kemarin aku tidak bikin konten karena emang aku lagi tidak enak badan. Jadi gak sempet bikin konten, takutnya drop lagi. Jadi baru sekarang deh aku bikin konten. Kangen gak? Kangen dong. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan ke kalian apa saja yang harus dipersiapkan dan pengalaman aku ketika aku sudah lulus SMA. Nah, tentunya pasti berguna kan buat kalian yang lulusan 2020. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Ya, jadi kalian udah nonton kan video tadi yang di awal? Biasa tuh si Melati yang suka ngoceh. Ya itu sih emang kata-kata yang terdengar ketika aku baru lulus SMA. Ketika aku bilang aku ingin melanjutkan ke perkuliahan, orang-orang pada shock, pada kaget. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kondisi keuangan keluargaku memang tidak memadai kalau misalkan aku melanjutkan ke perkuliahan. Tapi kenapa tidak gitu, kita mencoba terlebih dahulu. Kalau misalkan udah mencoba kan tidak penasaran gitu ya. Jadi setidaknya kita sudah berusaha untuk mendapatkan atau melanjutkan cita-cita kita. Nah, jadi aku akan membagikan pengalaman kepada kalian apa yang harus aku lakukan ketika aku lulus SMA. Nah, jadi yang pertama, ketika lulus SMA aku diskusi dulu dengan orang tua. Jadi kalian yang baru lulus SMA jangan lupa untuk diskusi dengan orang tua. Kenapa? Karena ada orang tua yang menyarankan anaknya ketika lulus SMA harus kuliah, kerja, atau ya mungkin menikah gitu ya. Itu ya siapa tahu kan, aku mah gak disuruh nikah. Ya jadi pas awal aku bilang ke orang tua aku ingin berkuliah, memang pasti mereka akan menentang karena memang kondisi keuangannya kan tadi yang udah aku ceritain. Tapi aku memastikan, meyakinkan kepada mereka bahwa aku bisa mencari beasiswa ataupun informasi-informasi. Bisa nggak sih kita yang di kalangan menengah ke bawah bisa berkuliah? Ternyata bisa. Jadi aku meyakinkan kepada mereka kalau misalkan aku akan mendapatkan beasiswa itu ya. Kalau misalkan orang tua kalian nyuruh kalian kerja, kerja, ataupun kalian misalkan punya pilihan lain, diskusikanlah dengan orang tua karena sebaik-baiknya ridho, yaitu ridho orang tua. Tips yang kedua, setelah aku mendapatkan izin untuk melanjutkan ke perkuliahan, tentunya aku harus berpikir aku harus kuliah di mana ya. Nah, jadi kalian harus tentukan universitas mana yang akan kalian pilih. Selanjutnya kalian juga harus memilih jurusan atau program studi yang akan kalian ampuh. Tentunya kalian tidak boleh sosotoyan. Maksudnya kalian harus diskusi dulu dengan guru BK. Nah, nanti guru BK akan mengarahkan kalian sesuai dengan passion dan minat kita. Kalau misalkan aku dulu passionnya di IPA, jadi aku pengen banget ke pendidikan kimia, tapi karena memang nasib berkata lain ya, jadi aku masuk ke Soshum pada saat SBMPTN. Nanti akan aku ceritakan lebih lanjut ya. Selanjutnya ke tahap pendaftaran. Nah, waktu dulu tahap pendaftaran yang aku ikuti pertama itu adalah tahap SNMPTN yang pertama. Lalu aku daftar SBMPTN. Aku alhamdulillah tidak daftar ujian mandiri itu ya. Jadi aku melewati 2 tahap dan aku tidak memilih universitas yang macam-macam. Jadi aku udah fokus, aku ingin ke Universitas A dan Universitas B dengan jurusan A dan jurusan B. Jadi tidak bercabang aku ingin mencoba ke swasta, enggak sih. Soalnya aku sudah fokus ke universitas yang aku pilih di awal tadi. Selanjutnya, ketika masuk tahap pendaftaran SNMPTN, nanti seperti biasa kita daftar lewat online. Nanti juga kita dapat kartu SNMPTN. Nanti akan aku cantumkan di sini ya. Mana ya? Di sini pokoknya.
Di kartu itu sudah tertera kita akan masuk ke universitas mana dan jurusan apa atau prodi apa yang kita pilih. Karena aku tidak lolos SNMPTN, jadi aku melanjutkan ke SBMPTN. Awalnya sih aku udah optimis ya di SNMPTN, tapi kan nasib berkata lain, jadi aku memang harus lebih berusaha untuk mendapatkan cita-cita aku untuk berkuliah. Nah, karena teman-teman aku ada yang pemantapan SBMPTN di salah satu bimbel yang tidak bisa aku sebutkan. Kalau misalkan ikut pemantapan gitu kan memang mahal ya biayanya, jadi tentunya aku gak mau banget menyusahin orang tua gitu, minta uang lagi ke orang tua. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan tawaran sebulan untuk pemantapan SBMPTN dengan gratis, secara gratis gitu ya. Di sana aku mendapatkan soal-soal dan tips-tips untuk mengerjakan soal SBMPTN. Lalu aku juga bertemu dengan teman-teman yang di berbagai sekolah, dan alhamdulillahnya kita bersama-sama berjuang untuk bisa melanjutkan berkuliah seperti itu. Pendaftaran SBMPTN tentunya aku juga tetap ke universitas yang aku pilih tadi, yaitu Universitas A dan Universitas B. Nanti kita pada saat SBMPTN akan diberi kartu ujian SBMPTN, nanti akan aku cantumkan. Nah, nanti di sana itu juga akan ada lokasi kita SBMPTN di mana. Teman-teman, ini versi aku ya, bukan versi yang sekarang. Nanti kalau misalkan versi yang sekarang aku akan bikin videonya lagi. Nah, di awal tadi kan aku sudah bilang kalau misalkan orang yang menengah ke bawah itu bisa berkuliah atau tidak. Nah, ternyata aku menemukan beasiswa, yaitu namanya Bidik Misi. Nah, jadi beasiswa Bidik Misi itu adalah salah satu bantuan pemerintah yang diberikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki bakat akademik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi hingga lulus tepat waktu. Jadi aku mendapatkan informasi bahwa beasiswa itu bisa kita lakukan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus aku penuhi. Nanti akan aku bikinkan video selanjutnya kalau misalkan kalian mau beasiswa Bidik Misi itu ya. Kalau mau komen di bawah. Nah, jadi setelah beasiswa Bidik Misi itu aku nanti akan mendapatkan cup dan pin. Jadi cup dan pin ini bisa digunakan ketika kalian SNMPTN dan SBMPTN. Jadi jangan lupa dimasukkan itu cup dan pinnya, karena kalau tidak dimasukkan kita termasuk mahasiswa reguler, bukan mahasiswa Bidik Misi. Jangan sampai terjadi kalian kelupaan tidak memasukkan cup dan pin, itu jangan sampai terjadi. Nah, di SBMPTN kan berbayar, tapi karena kita mengikuti Bidik Misi, jadi SBMPTN itu gak bayar, tapi dengan syarat kalian harus memasukkan cup dan pin yang tadi ada aku sebutkan gitu ya. Ketika tiba waktunya SBMPTN, aku kebetulan SBMPTN-nya di daerah Dago Pojok, di SMP 12 gitu kalau nggak salah, di Dago Pojok. Nah, di sana aku mulailah tes seperti ujian biasa, tapi berbagai macam, dari berbagai daerah, dari berbagai sekolah, jadi tidak ada yang aku kenal sama sekali. Dan alhamdulillah setelah menunggu beberapa lama aku loloslah SBMPTN. Tapi Bidik Misi tidak tercantum. Jadi kalau misalkan kita Bidik Misi itu ada beberapa seleksi lagi, jadi kalian harus benar-benar mengisinya. Oh iya, aku juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah lulus di tahun 2020 ini, yang sangat banyak cobaan. Kalian luar biasa, kalian lulusan terbaik, jadi kalian harus memberikan yang terbaik buat negara, buat orang tua, dan buat diri kalian sendiri. Buktikan kalian bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, negara, dan agama. Nah, teman-teman, meskipun kalian tidak diterima tahun ini, kalian juga bisa mencoba tahun selanjutnya. Nah, jadi SBMPTN itu juga bisa digunakan maksimal 21 tahun gitu ya. Nanti akan aku bikinkan videonya, syarat-syarat SBMPTN ataupun Bidik Misi gitu ya. Jadi kalian harus stay tune terus di YouTube channel aku. Kalian juga harus dukung channel YouTube aku supaya berkembang. Dan kalian juga kalau misalkan ada request aku harus bikin video apa, komen di bawah. Sekian dulu video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan kalian ingin request, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Salam cinta dari aku.